Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Salsabila Fatona dengan NIM 129190001, Umni Zidnafia Hanuni Syahidah dengan NIM 129190002, Habibur Rahman dengan NIM 129190014, Nabila Putri Rahmatika dengan NIM 129190023, dan Indita Raulina Silalahi dengan NIM 129190027. Kelompok kami akan membahas salah satu aplikasi dari persamaan momentum, yaitu arus Ekman. Arus laut adalah pergerakan massa air secara vertikal maupun horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis, arus Ekman, topografi dasar laut, arus permukaan, upwelling, dan downwelling. Namun, yang akan dijelaskan pada eksperimen kali ini yaitu pergerakan arus yang dipengaruhi oleh arus Ekman. Arus Ekman adalah arus yang terjadi pada lapisan permukaan laut yang ditimbulkan oleh pergerakan angin. Arus Ekman diambil dari nama seorang ilmuwan Swedia yang bernama Van Wolfert Ekman. Ekman mendapatkan bahwa arah arus permukaan laut tidak searah dengan angin yang bergerak di permukaan laut itu sendiri. Pada eksperimen kali ini, kita fokus pada pembuktian gaya yang diakibatkan oleh hembusan angin dan gaya Coriolis. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam eksperimen ini adalah ember atau baskom, tripod, kamera, kipas angin, benang yang terdiri dari 2 warna atau lebih, gunting, air, dan yang terakhir adalah batu. Sebelum memulai eksperimen, terlebih dahulu kita menyiapkan alat untuk pembuktian arus Ekman. Pertama-tama, ikatkan benang pertama ke batu dan lebihkan sepanjang 1 jengkal dari simpul ikatan sebagai benang utama untuk mengikatkan benang yang lain. Langkah kedua, ikatkan benang kedua ke benang utama yang telah dilebihkan dengan posisi ikatan berada di atas simpul benang yang pertama. Langkah ketiga, ikatkan benang ketiga dan benang selanjutnya sesuai ketersediaan benang dengan posisi ikatan berada di atas simpul benang sebelumnya. Kemudian langkah terakhir, sisakan space pada bagian atas benang utama yang telah dilebihkan sebagai tempat untuk memegang batu dan menahannya di air. Setelah alat dan bahannya siap, mari kita lakukan eksperimennya. Dari eksperimen ini dapat diamati terdapat perbedaan arah pergerakan di antara benang di permukaan dan di dalam air. Arah aliran air di permukaan dan aliran air di lapisan bawah membentuk sudut satu sama lain. Ekman membuktikan secara matematis bahwa penyimpangan arus permukaan terhadap angin permukaan sebesar 45 derajat. Sudut penyimpangan tersebut juga bertambah terhadap kedalaman. Arus permukaan laut umumnya digerakkan oleh stres angin yang bekerja pada permukaan laut. Angin cenderung mendorong lapisan air di permukaan laut dalam arah gerak angin. Namun, karena pengaruh rotasi bumi atau pengaruh gaya Coriolis,
arus tidak bergerak searah dengan arah angin, tetapi dibelokkan ke arah kanan dari arah angin di belahan bumi utara dan ke arah kiri pada belahan bumi selatan. Diagram ini menunjukkan gaya yang terkait dengan Ekman spiral. Gaya-gaya yang bekerja pada eksperimen ini diantaranya gaya yang berwarna merah yaitu sebagai akibat dari adanya hembusan angin di permukaan air, gaya yang berwarna kuning yakni gaya Coriolis yang terletak di sudut kanan dari gaya yang bekerja di atas permukaan air, dan gaya resultan perpindahan atau arus yang berwarna pink yang kemudian memberikan pengaruh pada lapisan di bawahnya sehingga secara gradual membentuk spiral secara bertahap. Dari hasil eksperimen ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat penyimpangan arus di lapisan bawah terhadap angin permukaan sebesar 45 derajat. Hal ini dikarenakan akibat keseimbangan gaya Coriolis dengan gaya gesekan. Sudut penyimpangan tersebut juga bertambah seiring dengan bertambahnya kedalaman laut. Sekian video dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.